Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yesaya pasal 63 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala." Sahabat Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia menebus umat-Nya dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ada satu hal yang terluput dari perhatian iman kita, yaitu belas kasihan Tuhan. Sesungguhnya hidup kita ini boleh ada hanya karena belas kasihan Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Adakah di antara kita yang berani berjalan dengan membusungkan dada sambil berkata bahwa semua ada karena kelayakan hidupnya? Sesungguhnya tidak ada satupun dari kita yang layak untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Semua kita ada hanya karena belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan yang bisa membuat kita masih bisa bernafas dan beraktivitas sampai hari ini. Hanya oleh belas kasihan Tuhanlah kita bisa beroleh pertolongan. Kita diangkat dan digendong oleh Tuhan untuk diluputkan dari segala sesuatu yang jahat. Pelayanan Tuhan Yesus selama di muka bumi sebagian besar digerakkan oleh belas kasihan. Saat Dia melihat orang sakit, orang yang lemah dan yang tak berdaya, di situ Dia menyediakan tangannya untuk menjamah dan menyembuhkan. Belas kasihan Tuhan mengangkat kehidupan kita yang tertunduk, letih, lesu, dan tak berdaya menjadi tegak berdiri dan bahkan bisa melayani Dia. Belas kasihan Tuhan memampukan kita untuk melihat orang lain sebagai pribadi yang perlu ditolong oleh Tuhan. Mari kita membuka hati kita untuk mengalami belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Hanya oleh belas kasihan-Nya kita ada. Dia yang mengangkat kita untuk mendapatkan kesempatan istimewa menikmati berkat-Nya. Dia yang membuat kita boleh ada untuk melayani. Semua karena belas kasihan Tuhan bagi kita. Belas kasihan Tuhan akan memulihkan keluarga kita yang berantakan. Belas kasihan Tuhan akan menuntun setiap kita melewati lembah kesulitan ekonomi. Belas kasihan Tuhan pula akan menjaga kita dari segala penyakit dan disembuhkannya kita. Belas kasihan Tuhan akan meluputkan kita dari segala celaka dan bahaya. Sahabat Kristus, hari ini manfaatkan belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Sampaikan permohonan kita, pergumulan, dan kerinduan hati kita, supaya Tuhan berkenan menolong kita. Sesungguhnya kita ini tidak layak. Semua karena belas kasihan Tuhan. Alami belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Dan kiranya hidup kita boleh mengalami dipulihkan dari waktu ke waktu. Ditolong oleh Tuhan dari hari ke hari. Dan diselamatkan oleh Tuhan dalam setiap saat. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kami terima. Kiranya kami boleh berjalan dalam belas kasihan-Mu Tuhan. Tidak kehilangan pertolongan-Mu, tidak kehilangan kebaikan-Mu, dan tidak ketinggalan keajaiban-Mu. Kami perlu ditolong oleh Tuhan. Kami perlu mengalami belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni kalau seringkali kami merasa sombong, merasa layak, merasa aman, merasa nyaman. Tapi hari ini kami mau datang pada Tuhan dan berkata, Engkaulah ya Tuhan yang sanggup menolong kami. Engkaulah yang sanggup membebaskan kami. Hidup kami ada hanya karena belas kasihan Tuhan. Bukan karena kemampuan kami, bukan karena kelayakan kami. Kami akan memulai hari ini. Kami percaya
Kebaikan Tuhan ada bersama dengan kami. Pertolongan Tuhan melingkupi hidup kami. Belas kasihan Tuhan menopang kehidupan kami, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita alami dan nikmati dan hidup oleh belas kasihan Tuhan dari hari ke hari. Salam dari saya Ogi Raharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.